biasa mengajar di MTS Hidayatul Muftadiin Desa Bedeng, dan bertani juga, petani padi. Alasan Anda terlibat dalam Amarta Padi ini, pelatihan sekolah lapang, apa sih yang membuat Anda tertarik? Oke, saya tertarik mengikuti sekolah lapang di Amarta Padi ini karena di sini banyak ilmu. Jujur, saya sebetulnya tidak bisa sama sekali untuk bertani, hanya konvensional, hanya mengikuti orang tua bertani. Yang kalau misalkan di sekitar saya mengurea, ikut mengurea tanpa tahu gitu fungsinya untuk apa urea itu. Kemudian ketika diurea itu ketika padi umur berapa, itu kan tidak diajari oleh orang tua kami. Nah, sehingga kita atau saya sendiri khususnya itu mengikuti sekolah lapangan di Amarta Padi ini. Kebetulan saya juga dapat info dari teman bahwa ada sekolah lapangan tentang pertanian di sini di Amarta Padi. Seperti itu. Materi apa saja yang Anda dapat dari Amarta Padi ini dalam sekolah lapang? Materinya banyak sih, ada macam-macam hama. Kita belajar tentang hama yang masuk predator mana, yang menguntungkan kita mana, yang merugikan kita mana. Kemudian kita belajar mengenai kapan sih waktu yang tepat untuk memberikan treatment kepada padi. Contoh, kalau misalkan waktu yang tepat untuk memberi urea itu di usia padi usia berapa, memberikan nutrisi di usia berapa, untuk fungsinya untuk apa. Misalkan memberikan nitrogen, fungsinya untuk memperbanyak anak. Kita pelajari di sini. Sebelumnya kan saya juga tidak pernah belajar seperti itu. Ada tidak kesulitan yang diterima, kesulitan informasi yang disampaikan pelatih kepada siswa? Untuk kesulitan sih sepertinya tidak ada, karena pelatih juga memberikan materinya dengan santai. Banyak selingan-selingan, ada dinamika kelompok, kemudian memberikan materinya juga sharing, seperti sharing ilmu seperti itu. Ada pengalaman, bertukar pengalaman sama yang lain, petani-petani yang lain, kemudian dijelaskan materinya seperti ini. Ya pokoknya enak lah, tidak ada kesulitan kalau menurut saya. Sebelumnya pernah mengikuti sekolah lapang ini? Belum pernah. Manfaat yang Anda terima dalam sekolah lapang ini seperti apa? Manfaatnya banyak sekali ya, manfaatnya. Yang pertama, saya ini tahu gitu, bagaimana sih cara bertani yang benar, menanam padi yang benar, mengetahui jenis-jenis padi, keunggulannya, kekurangannya, kemudian mengetahui cara persilangan gitu. Kemudian manfaat dari menanam padi secara organik, kemudian mengetahui pembuatan pupuk secara organik. Pokoknya banyak manfaatnya lah. Apa perbandingan dan perbedaan di antara organik? Biasa yang kita lakukan dulu sebelum saya mengikuti sekolah lapangan, memakai pupuk urea, pupuk yang dari warung, kemudian memakai obat-obatan, ya obat penghancur hama lah, pemusnah hama seperti itu. Ada sedikit hama langsung disemprot, sehingga kan kita mengeluarkan banyak biaya untuk membeli obat tersebut. Nah, dengan adanya sekolah lapangan, saya baru mengetahui bahwa semua hewan yang ada di ekosistem padi itu tidak semuanya berbahaya. Ada yang menguntungkan bagi kita, ya itu termasuk predator kayak capung, kemudian laba-laba. Itu kan termasuk predator dan menguntungkan sebenarnya buat kita sebagai petani. Jadi semua makhluk yang ada di ekosistem sawah itu tidak semuanya hama. Kalau kita terus-terusan mencampur memberikan pestisida kepada padi yang kita tanam, itu semuanya akan mati. Yang masuk dalam predator juga mati semua gitu, dan juga tidak baik. Kalau anorganik itu kan kita pakai pupuk dari urin sapi yang dibuat dengan campuran urin sapi, kemudian gula merah sama
sari tebu seperti itu, difermentasi terlebih dahulu kemudian kita semprotkan. Sebelumnya juga saya tadinya tidak mengetahui bahwa sebelum kita menanam padi itu tanahnya harus dicampur terlebih dahulu dengan kompos. Saya baru mengetahui sekarang, Mbak, sehingga pertumbuhannya tidak terhambat gitu, cepat, mempengaruhi juga sih. Seperti itu. Harapan Anda ke depan dalam mengikuti sekolah lapang ini apa ya selanjutnya yang akan Anda Harapan inginkan? saya dalam mengikuti sekolah lapang ini, banyak sekolah-sekolah lapang yang didirikan selain di desa saya. Selain di desa ini harapannya banyak lah, biar petani itu pada terbuka wawasannya, jangan konvensional, selalu mengikuti dari yang orang tua kita tanpa tahu materinya, tanpa tahu akibatnya, tanpa tahu sebab akibatnya gitu. Kemudian yang selanjutnya kita juga butuh support ya dari pemerintah sendiri, pemerintah desa maupun pemerintah pusat, untuk senantiasa memberikan pelatihan banyak bagi petani-petani yang awam seperti saya, tanpa ilmu seperti itu. Biar petani-petani kita juga lebih maju, bertani didasarkan dengan ilmu, tidak hanya bertani dengan kata orang tua dulu, seperti itu.